88,4 Global Radio Jakarta, 89,7 Global Radio Bandung. Your number one music station. balik lagi di Ghost Global Horror Story. Masih bareng Edo Frizandi Fajras Muhammad. Dan Aresta Martin. yang bakal nemenin Global People sampai jam 12 malam nanti. Betul. Dari jam 10 ya. Tadi tuh malam ini kita lagi bahas soal makanan yang disukain sama setan ataupun jin ya. Ya. Tadi sih udah kita bahas ada beberapa. Ya. Dan ini masih ada beberapa makanan yang emang disukain sama setan ataupun jin. Ya. Salah satunya ada janin bayi. Janin bayi. Nah ini udah umum ya, maksudnya banyak kita tahu kayak layak Mm-mm. di Bali atau mungkin di daerah Asia tuh layak Palasik. dengan maksudnya makanannya atau memang mangsanya tuh bayi kan. Mhm. Dan emang katanya tuh sebenarnya selain setan ataupun jin, ada juga yang jadi makanan tradisional tau. Apa? Yang buat naikin stamina. Itu Oh, setahu iya, gue iya. di Thailand atau Iya. Cina Iya, gitu. iya. Yang makan janin bayi. Tapi katanya tuh ya, kenapa setan ataupun jin ini suka makan bayi dalam kandungan? Biasanya tuh buat wanita yang sedang hamil tapi yang sebenarnya nggak boleh keluar malam-malam. Ya. Jadi tuh ditambah lagi kalau misalkan mereka itu keluar malam-malam tanpa ada pendamping dari suami ataupun keluarga. Iya. Jadi emang itu tuh disebutin juga alangkah baiknya kalau bayi dalam kandungan selalu dibacain ayat-ayat suci Ya, Al-Quran. untuk menjaga lah ya. Ya kalau dalam sudut pandang agama Islam ya, ataupun ayat-ayat suci lah. Karena banyak juga kejadian ketika hamil udah beberapa bulan tiba-tiba janinnya hilang. Nah itu ada beberapa kejadian yang bahkan nggak bisa dijelasin ya Iya. secara medis dari dokter. Bahkan ada pernah nemu kasus gue juga udah gede kalau udah 7 atau 8 bulan. Nah, tiba-tiba kempes aja gitu hilang. Iya. Nah, itu kemungkinan ya mungkin dia melanggar satu apa ya istilahnya kayak waktu-waktu tertentu yang disakralkan sama orang tua dulu kayak pantangannya akhirnya dilanggar sampai akhirnya Berdampak ya. ya. Sebenarnya kalau orang tua dulu ngomong juga kan kayaknya bukan asal ngomong aja gitu. Kayak tadi kan yang makan gak bismillah tuh dibantu sama setan. Iya gitu. benar. Ya mungkin dia juga berdasarkan ya hadis dan lain-lain mungkin ya gitu. Ya, jadi emang harusnya tuh bahkan saya ingat gue kalau wanita lagi hamil itu biasanya kebiasaannya itu bawa bangle. Iya bang. Ya. Biasanya. Ada hal-hal, ada syarat-syarat yang harus dibawa nih apa gitu. Kalau bangle sih lumayan sering gue temuin pas lagi kakak ipar gue hamil gitu ya. Itu biasanya kalau enggak digantungin di bajunya dia, kalau enggak di Bantal sih gue kita taruh di bawah bantal ataupun ventilasi. Iya. Oh iya ventilasi juga. Di ventilasi. Iya, oke. Dan biasanya kalau anaknya sudah lahir pun biasanya diituin bangle juga tuh di Iya, baju iya. anaknya tuh dikasih pakai peniti. Itu salah satu makanan yang disukain setan ataupun jin ya. Ada janin bayi. Abis ini kita bakal kasih tahu lagi beberapa makanan setan atau jin yang paling sukain. Betul. Buat global people yang punya cerita pengalaman tentang hal itu bisa WhatsApp ke 08 12 884 atau juga bisa DM di Instagram @884 Global Radio. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi tetap di Ghost Global Horror Story. It's a Ghost Global Horror Story. 88,4 Global Radio Jakarta, 89,7 Global Radio Bandung. Your number one music station. balik lagi di Ghost. Global Horror Story. Dan malam ini tuh kita lagi bahas soal makanan yang disukain setan ataupun jin ya. Ya, tadi sempat udah dibahas juga beberapa. Iya, dan Dan- terakhir tuh ada janin bayi. Ya, selanjutnya mungkin makanan favorit setan atau jin itu adalah bangkai. Oke. Nah, ini juga mungkin Global People tahu maksudnya umumnya kan kayak bayi, darah, itu masuk bangkai. Ya. Nah, bangkai kan sebenarnya kalau buat kita sebagai manusia kan emang kayak baunya nyengat, gak enak. Yeah. Nah, ini malah jadi salah satu makanan favorit jin. Kayak misalkan ini ternyata hewan yang disembelih tanpa doa itu masuknya juga Bangkai, jadi kategori bangkai ya? kategori bangkai. Nah, makanya kenapa ada sampai ada pelatihan untuk nyembelih itu biar sesuai syariat itu karena mungkin
untuk menghindari itu gitu, karena makanannya mungkin bisa jadi nggak berkah. Ya. Terus apalagi misalkan ini salah satu makanan favorit jin sama setan gitu. Oke. Jadi emang bangkai itu jadi salah satu yang paling disukain ya? Paling gampang mungkin dicari juga ya. Iya, kayaknya maksud bangkai itu ya maksudnya sering kita temuin kayak bangkai tikus lah paling gampang tuh di jalan. Gitu kan. Bahkan kayak mungkin serangga, cicak kayak gitu. Kayak gitu-gitu akhirnya jadi kenapa akhirnya tuh si jin dan setan itu suka makan bangkai. Ya makanya kan ada, kalau nggak salah ada lembaga yang ngurusin kayak juleha gitu tuh, juru sembelih halal. Nah, mungkin itu salah satunya buat mengantisipasi itu mungkin gitu. Ya karena kan pun tadi lo bilang juga poinnya adalah ketika lo udah nyembelih hewan dan gak berdoa, terus beda gerakan sesuai syariat, masuknya bangkai kan. Ya lumayan banyak lah tuh. Kayak stok makan buat jin tuh bangkai tuh. Iya. Terus selanjutnya nih ada makanan yang dimakan dengan tangan kiri. Nah ini dia nih. Nah jadi jika salah seorang di antara kalian makanlah dengan tangan kanan. Ketika minumlah dengan tangan kanan. Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Ini hadis menurut riwayat Muslim. Oke. Jadi ya memang kita dari dulu memang juga diajarkan makan tuh pakai tangan kanan karena setan makannya pakai tangan kiri gitu. Nah ini tuh sebenarnya mungkin agak bertolak belakang sama budaya di luar barat sih sebenarnya ya. Karena di barat tuh kiri dan kanan kayak setara aja gitu. Aja. Lo mau makan tangan. Kan kalau kayak makan kita kan umumnya nih kita makan steak, pizza kan tangan kiri garpu, tangan kanan pisau kan. Iya. Buat motong. Jadi kan otomatis kita makan pakai tangan kiri. Kan. Karena itu budaya dari barat kan. Iya. Gue pernah juga sebenarnya ada cerita lucu juga, gue makan steak. Ya, posisinya kebalik gua. Oke. Garpunya di kanan, si pisaunya di kiri. Iya, karena kan jadi orang yang ngeliatin gua aneh gitu. Iya. Ya kayak gitu maksudnya ya kan ya emang seharusnya makan tangan kanan kan. Iya. Jadi emang kalau soal ini tuh sebenarnya kalau dari sudut pandang agama memang ya sebaiknya di tangan kanan kan. Karena kebaikan semua di tangan kanan. Pun lo cebok juga sebenarnya tangan kiri kan. Tangan kiri ya karena buat hal-hal yang buruk lah. Nah, tapi kalau soal tradisi, nah itu berseberangan sama tradisi dari negara-negara barat. Ya. Nah, itu ada beberapa makanan yang emang paling disukain sama setan ataupun jin. Habis ini kita bakal bahas lebih dalam lagi. Buat global people yang punya pengalaman soal itu, bisa WhatsApp ke 08 12 884 atau juga bisa DM di Instagram @884 Global Radio. Jangan lupa juga buat subscribe YouTube kita, like, komen, dan share. Habis ini kita bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ghost Global Horror Story. It's a Ghost Global Horror Story. 88,4 Global Radio Jakarta, 89,7 Global Radio Bandung. Your number one music station. Balik lagi di Ghost Global Horror Story. Dan malam ini tuh kita lagi bahas soal makanan yang disukain setan ataupun jin. Ya, tadi kita udah ngasih tahu beberapa ada 8 kalau nggak salah. Dan ini kita udah ada global people yang ngechat Betul. ke WhatsApp kita. Terus dia mau cerita katanya. Kita bacain dulu aja kali ya. Boleh. Dia ada cerita pengalaman, tapi ini aku nggak tahu relate atau enggak katanya. Oke. Dan dia juga nggak mau disebutin namanya. Gue bacain aja. Jadi satu malam dia itu lagi gabut, terus nyari makanan di warung, warung dekat kantor. Nah kata dia warungnya itu sepi. Nah terus menu andalannya itu sambal setan katanya. Oke. Terus ya udah akhirnya gue pesen aja karena gue pengen makan. Terus pas dia nyuapan pertama tuh rasanya bukan cuma pedes katanya, tapi kayak ada yang nyamber dari kepala belakang. Oke. Panasnya nggak wajar katanya. Terus matanya langsung berair sama dadanya sesek. Nah, ini aneh juga sih. Terus ibu warungnya katanya cuma senyum aja. Terus dia bilang gini, ibu warungnya, kalau nggak kuat jangan habisin, setannya suka numpang di yang sisa. Nah maksudnya? Gue nggak ngerti nih. Kalau nggak kuat jangan habisin, setannya suka numpang di yang sisa. Ya berarti harusnya mah dihabisin berarti dong. Harusnya dihabisin. Nah terus gue lanjut lagi. Akhirnya gue berhenti makan aja kata dia. Tapi pas waktu sejak saat itu tiap malam gue mimpi katanya ditawarin
sambal sama sosok merah, matanya nyala. Terus yang anehnya kata dia, gue selalu pengen balik makan ke situ lagi. Oh mungkin yang nempel ke yang nyisanya ke orangnya kali, yang nyisain makanan mungkin. Makanya dia mungkin diganggu dari lewat mimpi. Sebenarnya ini agak tricky karena si warungnya itu kayak ngejebak. Dibuat sepedas itu supaya orang gak ngabisin, terus setannya bisa ngeganggu dia buat ngasih sugesti supaya balik lagi ke warung itu. Iya. Nah ini tuh kayaknya agak sama deh. Gue ada pengalaman di kampus gue dulu. Jadi ada warung makan ayam-ayaman gitulah. Terus cabenya dia tuh buat kayak sambal apa ya? Sambal bawang gitu. Sambal bawang mungkin ya. Yang pakai tomat gitulah pokoknya sambal kayak gitu. Nah, jadi si tempat makan itu tuh selalu rame setiap hari. Orang tuh selalu pada ke situ dan warung samping-sampingnya tuh nggak terlalu rame kayak warung dia gitu. Nah, udah beberapa tahun gue di situ selalu makan di situ gitu, sering banget. Terus muncullah ada ini satu orang tuh ngelihat, jadi katanya sambalnya itu dicampur darah kodok. Katanya tuh dicampur darah kodok. Terus nggak tahu dia ngerasa ada mungkin potongan binatang itunya mungkin ya. Akhirnya rame tuh warung itu, rame terus tiba-tiba dipertanyakan. Terus akhirnya tiba-tiba ya sepi gitu aja gitu. Nah terus gue mikirnya apa mungkin darah ini yang bikin warungnya jadi rame gitu, daya tarik, karena kan yang kita bahas agak janggal juga darah kodok kan ya. Kodok. Setan juga kan darah. Iya. Terus spesifik banget darah, udah darah terus hewan-hewan iya lagi kayak gitu amfibi, lagi. Hewan amfibi setahu gue tuh emang salah satu gak boleh kan ya? Gak boleh dimakan. Gak boleh dimakan. Terus ini apa? Kalau kan katanya hewan amfibi salah satu kayak kendaraannya. Oh, kendaraannya jin atau setan. Jin atau setan katanya sih. Ini kayak double strike gitu loh, double strike gitu. Iya. Oke, itu bahkan dialamin sama Martin ya. Terima kasih juga buat Global People yang udah cerita. Buat lo ya Global People yang mau cerita, masih kita buka via WhatsApp di 08 12 884 atau juga bisa DM di Instagram @884 Global Radio. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi tetap di Ghost Global Horror Story. It's a Ghost Global Horror Story. 88,4 Global Radio Jakarta, 89,7 Global Radio Bandung, your number one music station. Balik lagi di Ghost Global Horror Story. Dan malam ini tuh kita masih bahas soal makanan yang disukain jin ataupun setan ya. Betul. Tadi udah ada cerita juga dari Global People yang ternyata relate sama cerita Martin. Iya. Gue lumayan keinget tuh karena tadi namanya nggak disebutin ya. Namanya nggak mau disebutin. Oke, nah ini katanya ada Global People juga yang ngirimin ceritanya ya. Ada juga nih dari Global People di Bekasi, namanya Dita. Oke. Jadi dia mau share kisah nyata sampai sekarang bikin trauma tentang kehamilan pertamanya yang katanya jadinya tuh dimakan setan. Oke. Kata ya mungkin tetangga atau siapanya lah mungkin bilang janinnya itu dimakan setan. Nah jadi 3 tahun lalu aku hamil anak pertama. Tapi dari awal ada yang aneh banget sama kehamilanku. Hampir setiap malam aku mimpi buruk. Mimpinya selalu sama. Ada 2 suara dari dalam perutku yang bisik-bisik, "Ibu, aku lapar, aku mau keluar." Awalnya aku kira itu cuma halusinasi atau mimpi belaka aja. Tapi mimpi itu tuh makin sering sampai akhirnya perutku mulai bergerak sendiri. Kayak ada tangan dari dalam yang mau mencakar si perutnya gitu. Oke. Nah, aku dan suamiku pergi ke dukun karena makin hari aku malah kurus. Jadi singkat ceritanya kayak gitu. Oke. Bukan gemuk. Nah, dukun itu cuma bilang dengan singkat, anakmu bukan anak manusia. Jadi katanya salah satu dari keluargamu ada yang membuat perjanjian dari dulu sampai sekarang. Nah, saatnya setan atau jin itu menagih janjinya saat ini gitu. Nah terus si ditanya terus shock dan aku nolak. Dia sempat nggak percaya lah. Tapi malamnya tapi malamnya aku tiba-tiba pecah ketuban padahal masih 7 bulan. 7 bulan tuh udah gede lah ya. Udah gede. Udah gede dan banget tuh. Prematur juga di bulan segitu. Dan kami akhirnya ke rumah sakit dan ketika di ruang bersalin tiba-tiba lampu mati.
Semua suster lari keluar, suamiku yang ada di sana teriak. Aku masih ingat, dari kegelapan itu muncul makhluk tinggi, hitam, matanya merah, kukunya panjang, masuk ke perutku katanya. Oke. Dan dia cabut janinku sambil ketawa. Aku cuma bisa jerit sampai pingsan. Pas aku bangun, perutku rata. Dokter bilang aku keguguran, tapi aku tahu Kak, itu bukan keguguran biasa, janinku dimakan setan. Oh, jadi dia ngalamin halusinasi kayak lampunya mati tiba-tiba. Padahal mah enggak ya. Padahal enggak. Oke. Itu hanya mungkin kayak di mimpinya dia atau Iya, bayangan fata morgananya dia lah. Padahal itu Jadi pas bangun katanya, dokter bilang kata keguguran gitu. Tapi sedangkan dia dalam mimpinya situasi itu mimpinya melihat ada satu makhluk gede Yang tinggi ngambil gitu yang ngambil bayinya kan. Nah sampai sekarang kadang aku masih dengar bisikan itu di jam-jam sepi di kamar kosong gitu. Apalagi kalau lagi di kamar kosong. Jadi itu kisahku Kak, lumayan jadi bikin trauma sih sampai akhirnya untuk hamil ke anak kedua aku masih nunda, belum berani lagi katanya. Oh, sebenarnya sih itu harusnya yang pertama kali dicek adalah keluarganya. Keluarganya bener. Kira-kira siapa itu? Terima kasih ya buat Dita yang buat cerita di Bekasi. Ya. Habis ini kita bakal bahas lagi soal pengalaman makanan setan ataupun jin ya. Ya. Bisa via WhatsApp di 08 12 884. Atau juga bisa DM Instagram @884 Global Radio. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi tetap di Ghost Global Horror Story. It's a ghost. Global Horror Story. 88,4 Global Radio Jakarta. 89,7 Global Radio Bandung. Show number 1 music station, Balik lagi di Ghost. Global Horror Story. Masih bareng Edo Frizandi Fajras Muhammad Dan Ariesta Martin. yang bakal nemenin Global People sampai jam 12 malam nanti. Ya. Betul. Tadi tuh kita malam ini lagi bahas soal makanan setan ataupun jin ya, Ya. Jadi, yang paling disukain tuh. Tadi ada beberapa, terus ada cerita juga dari Global People yang Ya. bahkan tadi janinnya Itu yang paling dimakan horor ya, sih paling itu. horor sih Iya. itu, paling ekstrim itu. Paling ekstrim tuh. Tapi kayaknya sebenarnya masih banyak juga kejadian-kejadian kayak gitu tuh. Iya. Janin hilang. Tapi kan mungkin mereka denial terus ketemu. Sama kayak tadi kan juga dia Medis juga. denial juga kan, dia Iya. kayak nggak mau percaya. Iya. Bahkan dia ngalamin halusinasi di mana merasa Cara yang dia setan lihat ataupun jin caranya yang ngambil ya. ngambil janinnya itu. Nah itu dia tuh Global People. Mungkin ada Global People juga yang punya pengalaman itu, tapi diceritanya minggu depan aja. Betul. Karena malam ini Global Horror Story-nya harus disudahi dulu. Betul. Minggu depan kita bakal balik lagi di jam yang sama, di hari Kamis jam 10 sampai 12 malam. Tapi malam ini Edo Frizandi pamit. Fajrans Muhammad pamit. Dan Ariesta Martin pamit. Sampai ketemu di minggu depan. Jadi tungguin Ghost Global Horror Story.